Ya, eh, di Universitas Jambi itu kita memiliki 3 jalur untuk masuk dalam tes masuk ke perguruan tinggi. Jadi memang seperti yang disebutkan tadi bahwa jalur pertama dan jalur kedua itu sudah secara nasional tentu sudah sangat dipahami oleh banyak pihak, yaitu SNBP dan melalui jalur SNBT. Tetapi kemudian ada jalur juga yang satu lagi, yaitu yang memang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Jambi, yaitu namanya jalur SMMPTN wilayah Barat. Jadi yaitu seleksi masuk mahasiswa di perguruan tinggi di wilayah Barat. Nah, kenapa wilayah Barat? Jadi di sini yang perlu kita jelaskan bahwa jalur mandiri ini bukan monopoli dilaksanakan secara sendiri oleh Universitas Jambi, tetapi jalur SMMPTN wilayah Barat ini dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi wilayah Barat yang untuk tahun 2026 ini keanggotaannya itu berjumlah 27 perguruan tinggi wilayah Barat. Nah, perguruan tinggi wilayah Baratnya apa saja barangkali nanti bisa dicek di website SMMPTN wilayah Barat. Tetapi memang di sini UNJA, artinya Universitas Jambi, tidak melaksanakan seleksi mandiri ini secara sendiri oleh Universitas Jambi. Itu yang perlu dipahami, bahwa ini pun merupakan suatu seleksi bersama, tetapi memang diperuntukkan untuk 27 PTN yang masuk di dalam keanggotaan SMMPTN wilayah Barat. Iya, jadi memang waktu itu dengan banyak sekali pertimbangan bahwa kita untuk akuntabilitas, untuk keterbukaan dan lain sebagainya, maka kemudian Universitas Jambi memutuskan untuk bergabung ke dalam konsorsium PTN wilayah Barat ini. Dan untuk keikutsertaan Universitas Jambi dalam SMMPTN wilayah Barat ini itu sudah dimulai sejak tahun 2019. Ya, fluktuatif ya. Jadi selalu ada alasan untuk dia agak turun sedikit atau agak naik dan lain sebagainya. Tetapi di dalam beberapa tahun terakhir ini grafiknya itu terjadi peningkatan. Seperti ini pun dipengaruhi juga oleh penambahan prodi baru di Universitas Jambi. Tetapi dalam skala nasional dalam beberapa tahun yang lalu Universitas Jambi itu termasuk selalu menduduki di peringkat di 5 besar untuk peserta SMMPTN wilayah Barat. Ini juga dipengaruhi oleh banyaknya prodi di Universitas Jambi yang masuk ke dalam SMMPTN wilayah Barat. Iya, untuk peluang diterima itu sangat tergantung dari besaran daya tampung yang sudah ditetapkan. Jadi Universitas Jambi itu sesuai peraturan dari kementerian, itu setiap jalur itu ada persentasenya, persentase daya tampungnya. Jadi kalau misalnya ada satu prodi daya tampungnya adalah 100 misalnya, itu ditetapkan bahwa untuk yang SNBP sekian persen, SNBT sekian persen, dan SMM sekian persen. Khusus untuk Universitas Jambi itu sudah ditetapkan oleh kementerian dengan usulan dari Universitas Jambi, yaitu untuk jalur SNBP itu kita di 25%, untuk jalur SNBT itu ada di 45%, dan juga untuk jalur MM ini, jalur SMMPTN wilayah Barat ini itu berarti kita di 25, 40, 30%. Nah, kalau besarnya peluang sebetulnya ya kalau kita ngelihat persentasenya ini adalah memang terbesar, persentase terbesar itu ada di SNBT. Untuk SMM itu adalah besarannya di angka 30%.
Ya, jadi untuk Universitas Jambi sendiri itu semua prodi yang ada di Universitas Jambi itu lebih dari 95 prodi ya, kita itu semua masuk ke dalam jalur SNMPTN wilayah Barat ini. Artinya tidak ada prodi yang nggak masuk ke dalam sini, dan itu memang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun ini. Kalau saya lihat sih sama ya persiapan mahasiswanya ya, calon mahasiswa ini untuk mempersiapkan diri, yaitu belajar untuk mata kuliahnya itu sangat tergantung dari memang pilihan-pilihan prodi yang akan diambil oleh calon-calon mahasiswa. Jadi persiapan khususnya memang ya belajar gitu, karena memang penilaiannya nanti dari hasil nilai tes yang sudah dilakukan oleh calon mahasiswa. Jadi kalau misalnya jalur SNBP itu ada kombinasi antara nilai dan juga prestasi gitu. Tetapi untuk yang jalur mandiri ini nanti kita akan merankingnya berdasarkan hasil tes calon mahasiswa yang bersangkutan. Kesalahan umum itu hampir tidak ada, tetapi biasanya kesalahan-kesalahan itu adalah sangat teknis dan personal. Jadi misalnya ada yang belum selesai pendaftarannya, terus kemudian sudah terklik dan lain sebagainya. Nah, sementara ketentuannya itu pendaftaran ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi ketika kemudian dia mau mencoba mendaftar ulang, sudah tertulis itu Anda sudah terdaftar, misalnya Anda sudah melakukan pendaftaran. Nah, disinilah tetapi selalu ada mekanisme untuk kemudian mengkomunikasikan ini agar kemudian ini bisa penyelesaiannya pun, karena ini sangat personal dan perseorangan, maka penyelesaiannya pun akan dilakukan secara personal dan melihat persoalan-persoalan yang dihadapi. Juga yang perlu dipahami bahwa memang ketentuan bahwa kalau Anda sudah lulus yang jalur yang lain, maka Anda tertutup peluang untuk masuk jalur yang lainnya. Ini pun harus sangat dipahami karena pertanyaan-pertanyaan di sini itu cukup banyak. Saya bisa jamin 100% sama. Tidak ada perbedaan. Jadi ketika kemudian mahasiswa itu dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru, maka dia akan mendapatkan nomor mahasiswa dan kemudian akan memiliki jadwal kuliah, dosen, ruangan, fasilitas dan semuanya sama. Apakah dia lulus jalur SNBP, lulus jalur SNBT ataupun lulus jalur SNMPTN gitu. Jadi jangan khawatir, semua fasilitas dilakukan akan diberikan sama. Ya memang ketika kemudian tujuannya adalah ke Jambi gitu ya, yang pasti harus dipahami tentang budaya di Jambi seperti apa, kemudian situasi kampus kita seperti apa. Tetapi untuk persoalan-persoalan seperti ini sampai saat ini kita tidak terlalu mendapatkan laporan-laporan yang sangat spesifik tentang persoalan-persoalan mahasiswa kita ketika dia dari luar daerah kemudian masuk ke Universitas Jambi. Karena memang di Universitas Jambi sendiri di lingkungan kampus itu sudah sangat banyak ketersediaan kos dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga di Universitas Jambi jangan khawatir, kita juga sudah punya unit khusus bimbingan konseling yang itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa baru untuk pertanyaan-pertanyaan baik persoalan pribadi maupun persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam dia menghadapi pendidikannya di Universitas Jambi. Dan UPABK kita ini ya, unit pelayanan akademik
bimbingan dan konseling ini sangat perlu dipahami, sangat perlu diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa, karena mungkin nanti ketika menghadapi hal-hal baru di Jambi itu mengalami banyak hal-hal yang ingin ditanyakan dan banyak mengalami persoalan-persoalan, sehingga silakan manfaatkan UPABK yang ada di Universitas Jambi. Jadi untuk seluruh orang tua di seluruh Indonesia yang ingin anaknya masuk melalui jalur SNMPTN ini, saya bisa katakan bahwa jalur ini sama berkualitasnya seperti jalur-jalur yang lain. Jadi tidak usah ragu bahwa anak bapak dan ibu pun nanti ketika sudah berkuliah di perguruan tinggi di Universitas Jambi khususnya, itu akan diperlakukan sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus terlebih dahulu melalui jalur-jalur yang lainnya. Kemudian juga untuk semua calon-calon mahasiswa, semangat belajarnya, mudah-mudahan bisa bergabung ke keluarga besar Universitas Jambi.